Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Hasana. Saya dari Universitas Muhammadiyah Asahan, jurusan PGSD kelas ekstensi. Baik, saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang teori pembelajaran IPA untuk memenuhi tugas saya dari dosen pengampu. Nah, teman-teman semuanya, kalian tahu nggak sih, kalau belajar itu nggak harus duduk diam, mendengarkan guru menjelaskan saja, atau membaca, menulis, dan menghafal. Tapi belajar itu akan lebih seru kalau kita langsung mengalami kejadiannya. Ya, terutama di pembelajaran IPA, karena pembelajaran IPA itu lebih banyak prakteknya. Jadi, saya di sini akan coba sedikit menjelaskan kepada kalian tentang salah satu teori pembelajaran IPA, yaitu teori konstruktivisme yang lebih seru dan bermakna. Yuk simak videonya. Apa sih teori konstruktivisme itu? Teori konstruktivisme adalah teori belajar yang menyatakan bahwa siswa harus aktif membangun pengetahuannya sendiri. Jadi, bukan cuma mendengar atau mencatat, tapi benar-benar mengalami dan menemukan konsep melalui proses belajar. Teori ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Mereka percaya bahwa siswa akan lebih mudah memahami suatu konsep jika mereka melalui pengalaman langsung, diskusi, dan refleksi. Dalam teori ini, peran guru juga berubah. Guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi, tapi menjadi fasilitator atau pembimbing yang membantu siswa dalam proses menemukan pengetahuan mereka sendiri. Nah, sekarang mari kita hubungkan dengan pembelajaran IPA. Seperti yang kita tahu, IPA atau ilmu pengetahuan alam tidak hanya soal hafalan definisi atau rumus, tapi lebih kepada memahami gejala alam secara langsung. Misalnya, ketika kita belajar tentang perubahan wujud benda, guru bisa mengajak siswa melakukan percobaan mencairkan es batu. Siswa mengamati sendiri bahwa suhu panas menyebabkan es mencair. Dari sini, siswa menemukan sendiri konsep bahwa benda padat bisa berubah menjadi cair jika dipanaskan. Contoh lainnya, saat belajar tentang pertumbuhan tanaman, siswa bisa menanam biji kacang hijau dan mengamati pertumbuhannya selama seminggu. Mereka mencatat perubahan tiap hari dan menyimpulkan bahwa tanaman butuh air, cahaya, dan tanah untuk tumbuh. Semua kegiatan itu sesuai dengan teori konstruktivisme karena siswa aktif bereksplorasi, mengamati, menyimpulkan, bukan hanya menerima informasi mentah dari guru. Jadi, di mana letak kaitan teori ini dengan proses pembelajaran IPA? Jawabannya ada di proses belajar yang aktif dan berbasis pengalaman. Teori konstruktivisme sangat mendukung pendekatan seperti discovery learning atau inquiry yang banyak digunakan dalam pelajaran IPA. Siswa diberi masalah, melakukan observasi, berdiskusi, dan akhirnya menyimpulkan sendiri. Semua ini adalah bentuk nyata dari konstruktivisme. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar, tapi juga membangun pemahamannya sendiri, sehingga ilmunya jauh lebih melekat dan bermakna. Jadi, kesimpulannya adalah, teori konstruktivisme sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran IPA, karena menekankan pentingnya pengalaman langsung dan keaktifan siswa. IPA itu seru, asalkan kita belajar dengan cara yang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa, belajar itu bukan cuma menghafal, tapi memahami dan mengalami. Jangan lupa like, share, dan tag guru kalian kalau kalian suka video ini ya. Bye-bye!